Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke anak Umi, sehat ya? Umi doakan walaupun sekolahnya dari rumah, menjelaskan melihat Umi dari rumah, tetapi tetap keadaan yang sehat dan semakin semangat. Oke anak Umi, sekarang kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Jadi anak Umi, kita akan mereview pelajaran yang minggu lalu, yang judulnya apa? Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ini judulnya ya. Jadi ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Jadi ekologi itu apa? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi dalil mengenai lingkungan itu terdapat pada Quran surat Ar-Rum ya 41 sampai dengan 42. Jadi mengenai ekosistem. Ekologi berarti berkaitan dengan apa? Ekosistem. Ya kan? Yang saling timbal balik. Ekologi itu ilmunya, ya. Ekologi itu ilmunya, ya. Jadi dalilnya Pak Ar-Rum 41 sampai dengan 42. Itu dia yang kemarin minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ya masalah perubahan lingkungan, ya kan? Masalah perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan dengan bertambahnya penduduk. Jadi ada pengaruhnya. Jadi dengan bertambahnya penduduk maka akan terjadinya masalah. Masalahnya apa? Berubah lingkungannya. Yang pertama apa? Masalahnya tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal. Jadi masalah yang pertama itu tempat tinggal. Ya, Nak Umi ya, tempat tinggal. Jadi dengan penduduk yang semakin bertambah, maka tempat tinggal pun semakin sedikit. Ya. Contohnya, ketika penduduk dari desa pindah ke kota disebut dengan urbanisasi. Di kota itu menjadi kepadatan penduduk sehingga untuk mendapatkan tempat tinggal juga bersaing. Ya, jadi ketika mereka berada di kota, mereka tidak mempunyai tempat tinggal, maka mereka tidur di mana? Di kolong jembatan, membuat rumah-rumah dari kardus, ya. Itu yang dilakukan mereka untuk bertahan hidup di kota. Yang kedua, itu lapangan pekerjaan. Ya. Ini jadi masalah di lapangan pekerjaan. Sebenarnya orang desa mau datang ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Karena terjadi kepadatan penduduk, maka lapangan pekerjaan makin sulit didapat. Akibatnya mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, maka jadi pengangguran. Ya, tidak mempunyai pekerjaan. Lalu terjadi masalah lagi dari lapangan pekerjaan. Apa itu jadi masalahnya? Keamanan ya. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi apa terjadi? Dari ini
gangguan keamanan dan ketertiban, ya, ketertiban masyarakat. Ini akibatnya. Kenapa terjadi pengangguran? Kemudian yang ketiga apa? Kemerosotan lingkungan. Kemerosotan lingkungan. Loh, Mi, kok jadi merosot lingkungannya? Iya, karena apa? Semakin padat. Ya, bentar Umi. Ini udah taruh di tas Ibu. Udah, Ibu jangan ini. Tas Ibu yang warna hijau. Tengoklah. Pada Umi, ada gangguan. Oke, kemerosotan lingkungan. Ya, jadi yang ketiga adalah kemerosotan lingkungan. Semakin padat penduduk yang berada di kota, maka kemerosotan lingkungan semakin terganggu. Kenapa terjadi seperti itu? Maupun di desa maupun di kota akan terjadi kemerosotan lingkungan. Kalau di kota, penduduk desa datang ke kota sehingga lingkungan menjadi desak-desakan, ya. Kemudian mereka membangun rumah-rumah yang dari kota, ya kan? Sehingga tidak enak dipandang oleh mata. Sehingga apa? Terjadi kemerosotan lingkungan, ya kan? Jadi kotor. Yang kebalikannya, ya kan? Inginnya maju desa menjadi maju. Mereka membangun industri, ya kan? Membangun industri. Industrinya apa? Berupa pabrik. Dari pabrik itu, Anak Umi, jadi pabrik itu mengeluarkan limbah. Limbahnya itu membuat apa? Lingkungan tercemar. Sehingga apa yang terjadi? Kemerosotan lingkungan. Itu yang ketiga. Jadi paham ya masalah perubahan lingkungan dengan bertambahnya penduduk. Jadi bertambahnya penduduk terjadi masalah. Dengan masalah maka terjadi apa? Perubahan lingkungan. Itu tadi. Jadi itu tadi. Bagaimana menanganinya? Itu tadi. Jadi pandai-pandailah dalam mengelola lingkungan walaupun padat penduduk. Kemudian kita masuk hubungan iklim, udara, dan kesehatan. Ya, hubungan iklim, ya, udara, iklim atau udara dengan lingkungan. Kadang-kadang mulutnya Bu, kadang-kadang mulutnya. Ya, jadi lihat ya anak Umi ya, lihat ke Maria. Hubungan iklim, udara dengan lingkungan. Siapa sih hubungannya? Kita lihat di konsepnya. Iklim, ya kan? Iklim. Kemudian iklim yang baik akan menjadi udara yang baik. Tapi iklim yang tidak baik, maka terjadi apa? Yang pertama, terjadi pencemaran udara. Apa lagi? Penyakit, sesak nafas. Apa lagi? Paru-parunya terganggu. Sehingga apa yang dipengaruhi adalah kesehatan, ya kan? Kesehatannya terganggu. Jadi kita kembali lagi ke masalah yang kemarin ya, perubahan lingkungan. Jadi ketika terjadi perubahan lingkungan, maka iklim juga akan berubah. Ya, akan berubah. Dari perubahan iklim tersebut terjadilah pencemaran udara, penyakit sesak nafas, paru-paru dan lainnya. Kemudian dari yang ini maka terganggulah kesehatan kita. Jadi gitu ya Naomi ya. Jadi ada hubungannya. Hubungan udara bersih atau tidak terjadi dengan apa? Berkaitan dengan apa? Hubungan iklim dengan lingkungannya ya, sangat mempengaruhi. Ya, maaf ini kesehatan. Ya, jadi terjadi apa? Kesehatannya merosot. Kemudian di dalam hubungan iklim udara dengan kesehatan itu ada yang namanya istilah-istilah.
Yang pertama istilahnya, ini kemari ya. Istilahnya ada namanya emisi. Yang kedua emisi. Yang ketiga transmisi, ya. Transmisi. Oke, kita bahas satu-satu mengenai emisi. Lihat, emisi apa itu emisi? Adalah zat-zat pencemaran udara. Dengerin, zat-zat pencemaran udara dilepaskan lewat cerobong knalpot dan juga melalui penguapan bahan-bahan pelarut, ya, bahan-bahan kimia. Jadi Umi ulangin kembali, zat-zat pencemaran udara yang dilepaskan oleh cerobong knalpot ataupun melalui penguapan bahan-bahan pelarut, itu emisi. Yang kedua, ini kalau dikasih soal, anak Umi harus tahu. Yang kedua adalah emisi. Apa itu emisi? Emisi adalah pengaruh zat-zat pencemar yang tersebar terhadap manusia dan lingkungannya. Istilah-istilah dalam ini tadi ya, udara kotor. Jadi pengaruh zat-zat pencemar yang tersebar terhadap manusia dan lingkungannya. Yang ketiga itu transmisi. Apa transmisi? Yaitu penyebaran, perpindahan, dan perubahan zat. Jadi penyebaran dan perubahan perpindahan zat. Bisa ada berupa dia udara yang bersih menjadi udara yang kotor. Oke, itu dari Umi yang mengenai yang tadi judulnya hubungan iklim udara dengan kesehatan. Sekarang kita masuk ke hubungan air dengan kesehatan, ya. Yang ketiganya ini tadi yang A, ini yang B, ini yang C. Apa itu hubungan air tanah dengan kesehatan? Hubungan air tanah dengan kesehatan. Ya, jadi hubungan air tanah dengan kesehatan. Ingat, apa sih air tanah itu? Ya, air tanah itu berasal dari tanah, ya kan? Air tanah itu berasal dari tanah. Contohnya apa? Sumur. Jadi proses air tanah itu ada, ya. Proses air tanah itu berasal dari hujan. Jadi gimana terjadi proses hujan? Hujan itu terjadi ketika air laut menguap, uapannya naik ke udara, kemudian dia mengendap di awan-awan menjadi butiran-butiran air, dibawa oleh angin ke daerah pegunungan. Di daerah pegunungan terjadi hujan, ya kan? Jadinya air yang di pegunungan mengalir lagi ke air laut. Ada yang sebagian masuk ke tanah, yaitu tadi menjadi mata air. Contohnya apa? Air di sumur kita. Jadi dia kembali lagi ke laut, terjadi lagi penguapan, kembali lagi dia ke langit, dibawa angin, turun hujan di pegunungan, mengalir lagi ke laut. Seperti itu proses terjadinya hujan. Maka dalilnya yang mana sih, Mi, tentang hujan? Dalilnya ada, tenang aja nak, Quran surat Qaf ayat 9. Itu mengenai hujan yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Jadi dengan air itu adalah sumber kehidupan di bumi. Jadi hampir keseluruhannya di bumi itu diliputi dengan air, ya, bukan air mata, tapi air, ya. Jadi dulu bumi ini merupakan sebelum terjadinya ini lelehan di kutub sana, dulu ini belum ada yang namanya itu tadi benua-benua, pulau-pulau, mereka masih bersatu, ya. Kemudian kutub mengalir, ini ya menjadi mencair. Kemudian terjadilah pulau-pulau dan
benua-benua. Seperti itu Naomi. Untuk penjelasan hubungan air tanah dengan kesehatan cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Oke, sekarang soal dari Umi. Yang pertama, jelaskan pengertian emisi. Itu soal yang nomor 1. Nomor 2, jelaskan proses terjadinya hujan. Nah, yang ketiga, gambarkan hubungan iklim dengan kesehatan. Nah, yang keempat, tuliskan dalil Quran mengenai hujan. Nah, yang kelima, jelaskan pengertian transmisi. Cukup 5 saja dan ditulis di kertas lembar dan dikumpulkan kepada wali kelasnya. Nanti Umi akan koreksi. Dan Umi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kurang sih dari. Capek. Udah mati Bu. Aneh Bu.